Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal tuntutan dari kelompok supporter Timnas Indonesia Ultras Garuda yang menggeruduk kantor PSSI Jumat lalu. Erick Thohir menilai Indonesia merupakan negara demokrasi, karena itu semua supporter berhak untuk memberikan masukan. Erick mengakui sebagai manusia tentu banyak memiliki kekurangan. Soal penyusunan roadmap, Erick menyebut PSSI sudah lama memiliki roadmap. Sebelumnya Ultras Garuda mengajukan 5 tuntutan, antara lain penyusunan roadmap PSSI, rekrutmen pelatih timnas secara transparan dan profesional, serta manajemen timnas yang profesional. Dari para supporter itu kan masukan. Kita kan negara demokrasi. Tidak mungkin kami sebagai tentu yang diberikan amanah hari ini tidak ada kekurangan. Kita pasti sebagai manusia banyak kekurangan. Tentu itu yang harus menjadi masukan. Ya, saya lihat kemarin mengenai permintaan roadmap kan kita sudah ada. Memang sudah lama. Rekan-rekan media juga udah punya sebenarnya. Cuman ya mungkin salah satu yang kita ingat, kita apresiasi. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pasca ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, banyak siswa yang minta untuk pindah sekolah. Hal itu karena siswa masih merasa trauma pasca kejadian ledakan yang menimpa musola sekolah saat dilaksanakan sholat Jumat. Pramono menyatakan telah melakukan pertemuan dengan pihak sekolah untuk membahas sistem belajar mengajar yang akan berlangsung Senin besok. Meskipun begitu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan dirinya telah meminta pihak sekolah untuk tidak memaksakan kegiatan belajar mengajar dilangsungkan secara normal. Memang yang saya kaget, Bu Kepala Sekolah juga menyampaikan ada beberapa siswa yang trauma. Karena trauma minta pindah sekolahnya, tetapi kan ini menjadi persoalan tersendiri. Sehingga dengan demikian yang kita selesaikan adalah proses belajar mengajar untuk mulai besok hari Senin dan ke depan. Sementara itu, Kepala SMAN 72 Jakarta, Teti Helena Tampu Bolon, memastikan kegiatan belajar mengajar di SMAN 72 masih akan digelar secara jarak jauh. Menurutnya sebagian siswa masih dalam kondisi trauma pasca adanya ledakan di musola sekolah Jumat pekan lalu. Pihak sekolah kini menunggu persetujuan orang tua siswa terkait rencana pembelajaran secara daring. Meski siswa diklaim mulai rindu bersekolah, pihak sekolah masih menunggu hasil asesmen resmi dari HIMSI dan pemerintah. Yang pasti masih PJJ ya. Oh, masih PJJ. Karena anak-anak itu masih kita pantau juga dan kita pastikan dengan orang tuanya apakah sudah boleh anaknya PJJ, sudah boleh hybrid ya. Oh iya. Boleh ya. Enak ya. Jadi harus kami pastikan orang tuanya menyetujui. Menyetujui hybrid atau menyetujui pembelajaran secara langsung? Menyetujui hybrid. Oke. Apapun yang terjadi kita kan belum bisa memastikan mereka harus seluruhnya belajarnya luring ya, karena kalau mereka luring semuanya kan masih ada sebagian yang kondisinya traumanya masih ada.